Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya saya bisa menyapa sahabat KML Tunas Melati dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Pada video saya kali ini, saya akan menyampaikan kaitannya dengan alur pembelajaran yang ada di kelas menulis buku solo nonfiksi KML Tunas Melati. Jadi sebelum kita masuk kepada alur pembahasan proses belajar, jadi saya ingin sampaikan tentang menulis buku ya. Jadi sebenarnya kegiatan menulis, aktivitas menulis itu bukan sesuatu hal yang asing bagi kita ya. Semua dari kita pasti punya pengalaman menulis, baik itu menulis jurnal, menulis buku harian, menulis catatan perkembangan peserta didik, bahkan menulis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan menulis buku? Kalau menulis buku, ya menulis buku ini konsepnya juga sama saja, hanya ada hal yang berbeda, sedikit saja perbedaannya. Jadi kalau menulis buku ini adalah aktivitas menuangkan gagasan, menuangkan pikiran kita dalam bentuk yang terstruktur, dalam bentuk yang terorganisir. Nah, supaya apa? Supaya tulisan-tulisan kita mudah dipahami, mudah dinikmati, enak dibaca oleh pembaca buku kita, seperti itu ya. Nah, karena kita nulisnya ini adalah buku, maka ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ya, jadi berbeda dengan ketika kita menulis artikel ataupun menulis esai. Ya, kalau kita biasa nulis artikel gitu ya. Artikel itu tidak perlu sebuah kerangka yang detail atau kerangka yang besar. Cukup hanya dengan kerangka sederhana saja kita sudah bisa menghasilkan artikel yang bagus. Hanya dalam sekali duduk 2 jam, paling lama 3 hari ya, kita sudah bisa menghasilkan artikel. Tapi kalau buku tidak, ini ada tahapan yang cukup panjang yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kita melakukan sebuah persiapan. Nah, ada persiapan menulis buku, kemudian ada pelaksanaan menulis buku dan proses penerbitan, seperti itu. Jadi cukup butuh waktu yang benar-benar kita siapkan untuk menulis buku, karena menulis buku ini bukan sesuatu hal yang sederhana, bukan dalam waktu yang singkat. Jadi tidak instan, kita tidak bisa menulis buku secara instan. Bahwa tahapan persiapan menulis buku sudah kita lakukan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah eksekusi naskahnya, eksekusi menulis bukunya. Kalau persiapannya sudah baik, maka insya Allah nanti proses menulis bukunya juga akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya alurnya, kita sudah tahu bahwa buku kita ini akan kita buat seperti apa, rencana besar buku kita mau kita hadirkan seperti apa. Jadi ketika nanti pembaca itu membaca buku kita, yang pertama kali akan mereka lihat itu apa, yang akan kita suguhkan pertama kali ketika mereka buka halaman pertama itu, kita mau nyuguhin apa. Dan tentunya kita harus membuat sebuah rencana yang luar biasa agar pembaca kita merasa terkesan dengan buku kita, sehingga mereka juga memutuskan untuk menuntaskan membaca buku kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi alur belajar kita di dalam kelas, nanti kami akan berikan e-book kepada Bapak Ibu. Ada beberapa e-book yang akan kami berikan. Di antaranya adalah e-book dasar. E-book dasar ini berisi tentang dasar-dasar ilmu kepenulisan. Jadi tentang kata baku, kemudian tata tulis, gaya bahasa, kemudian juga kaidah kepenulisan ya, seperti tanda baca dan lain sebagainya. Itu ada di dalam e-book dasar itu. Nah, kemudian ada juga e-book yang berisi tentang teknis
kepenulisan buku, teknis alur cara kita untuk menciptakan sebuah buku, dari menjaring ide, menentukan tema, sampai kepada tahap kita menerbitkan bukunya. Nah, jadi di kelas ini saya tidak akan memberikan materi kepenulisan, menjelaskan materi-materi kepenulisan itu secara detail. Jadi silakan Bapak Ibu membaca e-booknya, dipahami e-booknya, karena semua materi kepenulisan sudah saya siapkan di sana. Ya, nanti jika pada proses membaca tadi ada sesuatu yang mengganjal atau kurang memahami sesuatunya, bisa langsung hubungi saya atau melalui admin juga bisa ya. Jika ada sesuatu yang belum Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya kepada saya atau boleh melalui admin leader kami. Nah, nanti kita akan sharing bersama terkait ilmu kepenulisan dan kami akan berikan penjelasan secara lebih detailnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di kelas ini tujuan utama kami adalah mengantarkan Bapak Ibu untuk bisa memiliki karya buku tentunya ya, untuk bisa melahirkan buku solo milik Bapak Ibu sendiri, di mana nama besar Bapak Ibu akan tercantum, akan tertulis di dalam cover depan buku Bapak Ibu. Luar biasa sekali tentunya ya. Bahagia pasti rasanya ketika kita bisa memiliki karya yang lahir dari buah pemikiran kita sendiri. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki ide, kemudian belum tahu mau menulis apa, temanya seperti apa, kemudian bagaimana cara memulai menuliskannya, kami akan memandu, membantu, dan mengarahkan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan semua itu ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang memang sudah memiliki ide, karena kemarin dalam pendaftaran kemarin ya, saya lihat sepertinya Bapak Ibu sudah banyak yang udah punya ide. Nah, ini adalah modal awal yang luar biasa ya, sangat bagus sekali. Jadi kalau ide sudah ada, berarti tinggal melakukan persiapan, kemudian mengeksekusi naskahnya. Bagaimana bentuk konsultasinya? Kalau untuk konsultasi sendiri, kami akan memberikan panduan, memandu Bapak Ibu dari hal yang paling dasar sampai bukunya itu terbit, sampai benar-benar karyanya itu ada. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan konsultasi ini, sebaiknya Bapak Ibu membuat milestone ya. Milestone ini apa? Milestone itu adalah target capaian yang dibuat per tahap. Jadi Bapak Ibu harus menentukan targetnya dulu. Jadi targetnya Bapak Ibu mau nulis naskah berapa lama? Kemudian setiap harinya Bapak Ibu mau menulis berapa halaman? Terus bukunya mau dibuat berapa halaman? Nah, disinilah itu dibuat rancangannya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menulis buku berjumlah 100 halaman, kemudian Bapak Ibu berkomitmen akan menyelesaikan naskah itu selama 30 hari, maka 100 halaman itu dibagi 30. Kurang lebihnya Bapak Ibu setiap hari harus menulis 3-4 halaman. Nah, dengan konsistensi yang Bapak Ibu miliki, komitmen untuk menyelesaikan naskah, insya Allah 30 hari Bapak Ibu selesai menyelesaikan naskah itu. Seperti itu. Nah, milestone ini berguna buat Bapak Ibu, juga untuk kami tentunya, untuk melihat progres Bapak Ibu sampai di mana, sudah sejauh mana Bapak Ibu mengerjakan naskah bukunya. Seperti itu. 2 pekan ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan arahan dari kami untuk membuat persiapan menulis buku. Karena kita mau menulis buku non-fiksi, tentunya ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Berbeda ketika kita menulis buku fiksi yang itu berdasarkan dengan daya hayal kita ya. Tetapi kalau kita menulis buku non-fiksi adalah buku yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dan lain sebagainya. Maka butuh persiapan khusus ya, dari rancangan, membuat alur, membuat kerangka besar bukunya, kemudian menyiapkan referensinya dan lain sebagainya. Nah, maka untuk 2 minggu ke depan kami akan memandu Bapak Ibu
untuk membuat persiapan itu gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu perlu lakukan itu cuma satu. Apa itu? Yaitu berkomitmen kuat. Bapak Ibu akan menyelesaikan naskah Bapak Ibu ya. Jadi cukup dengan komitmen bahwa Bapak Ibu siap untuk menuntaskan proyek buku solonya. Jadi kesungguhan Bapak Ibu nanti akan kami lihat, akan kami pantau melalui 2 tugas yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu kerjakan nantinya, dan jurnal progres Bapak Ibu akan kami catat setiap waktu. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang paling saya butuhkan dari Bapak Ibu nantinya ya. Yang pertama adalah jadwal. Ya, jadwal kegiatan menulis. Jadi selama ini Bapak Ibu sudah memiliki waktu khusus atau belum untuk menulis buku? Nah, kalau misalnya belum, mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah harus memikirkannya ya, karena menulis buku, menuntaskan naskah buku itu butuh waktu. Jadi memang kita benar-benar menyiapkan waktu khusus untuk menulis. Ya, kalau misalnya kemarin belum ada jadwal untuk nulis, sekarang harus sudah mulai dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini tentatif Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu lihat manajemen waktunya Bapak Ibu, karena kami paham betul ya, apabila Bapak Ibu memiliki aktivitas di ranah publik yang tentunya memiliki kegiatan yang padat. Nah, waktu untuk menulis itu kapan? Ya Bapak Ibu yang tahu gitu ya. Bapak Ibu yang tahu. Misalnya saya akan menulis seminggu 3 hari. Hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Dimulai dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Oke, silahkan itu dibuat. Karena memang itu waktu yang menurut Bapak Ibu pas dan cocok untuk Bapak Ibu ya, silahkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jadwal konsultasi. Setelah Bapak Ibu menentukan jadwal kegiatan menulis, maka Bapak Ibu akan menentukan jadwal konsultasi. Selama 1 minggu, misalnya 1 minggu Bapak Ibu sudah menulis, maka dalam rentang 1 minggu itu, kapan Bapak Ibu mau konsultasinya? Ya, misalnya setiap hari Bapak Ibu nulis nih, dari Senin sampai Sabtu, nulis terus. Jadi kira-kira mau konsultasinya kapan? Misalnya hari Sabtu jam 10, oke, nggak masalah. Hari Sabtu jam 10, yang penting ditepati aja dan konsisten. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kami juga bisa mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa ini loh jadwalnya Bapak Ibu untuk waktunya konsultasi. 1 minggu kemarin Bapak Ibu udah dapat apa? Udah dapat berapa tulisannya? Sudah menorehkan tulisan berapa banyak? Nah gitu. Mbak, saya nggak dapat banyak nih, baru dapat 2 paragraf 1 minggu ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak Ibu jangan tertekan dengan hal itu. Kita nulis kan pengennya bahagia ya. Jadi kalau bisa nulis itu juga membuat kita lebih bahagia, jangan malah tertekan. Kalau Bapak Ibu tertekan, mendingan dihentikan dulu. Seperti itu. Nah, jadi ketika sudah ditentukan jadwal untuk konsultasi, nah waktu itulah kami sudah akan mulai mengingatkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini adalah waktu Bapak Ibu untuk konsultasi gitu ya. Kita juga tidak akan nagih-nagih naskahnya, kita juga tidak membuat target, itu tidak. Bapak Ibu yang menentukan ya. Jadi mau selesai kapan dan berapa lama, Bapak Ibu yang menentukan semuanya. Seperti itu ya. Dan yang kita nilai itu bukan hasilnya, tetapi progresnya. Lihat hasilnya itu nanti ya, hasil itu nanti. Yang penting ada kemajuan, ada perubahan nggak nih dari hari ini, kemudian hari besok dan seterusnya, itu ada peningkatan tidak dari jumlah tulisannya ataupun kualitas menulisnya, seperti itu. Dan yang ketiga yang saya butuhkan adalah tabel skema perjalanan buku. Kenapa saya butuh ini? Karena ini adalah gambaran alur terciptanya buku Bapak Ibu. Rencana Bapak Ibu mau membuat buku yang seperti apa ada di tabel skema perjalanan buku. Seperti apa bentuknya nanti akan kami berikan arahannya ya. Nah, kemudian di pekan yang kedua Bapak Ibu akan mengumpulkan kerangka besar buku. Jadi menulis buku juga butuh kerangka ya. Mengumpulkan kerangka besar buku. Jadi tadi itu skema perjalanan buku dan kerangka besar buku, nanti akan ada arahan tersendiri dari leader kelas kami. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja.
Kemudian untuk pekan yang ketiga dan seterusnya itu adalah waktunya Bapak Ibu untuk mengeksekusi naskahnya, langsung menuliskan naskahnya. Insya Allah apabila 2 tugas yang sudah kami berikan ini Bapak Ibu kerjakan dengan baik ya, insya Allah nanti dalam proses menulis bukunya, dalam proses menyelesaikan naskahnya akan lebih mudah, karena Bapak Ibu sudah memiliki target, sudah memiliki gambaran besarnya, sudah memiliki alur bukunya nanti mau seperti apa, sehingga jelas ya. Bapak Ibu tulisannya nggak kesana kesini, nggak ngalor ngidul seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan waktu, tanggalnya kapan Bapak Ibu mau mulai menuliskan bukunya, maka saat itulah kami mulai akan memantau progres Bapak Ibu semuanya. Nah, di situ juga kami sudah memberlakukan layanan konsultasi kepenulisan. Nah, untuk layanan konsultasi kepenulisan ini dilakukan secara personal dan secara virtual ya, jarak jauh. Untuk platformnya bagaimana? Itu silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Apakah mau pakai Google Meet, atau mau pakai Zoom, atau mau pakai WA, atau mau pakai telepon seluler, terserah Bapak Ibu ya, nyamannya seperti apa. Kami siap membantu menerima semuanya. Oke, kemudian untuk lamanya konsultasi berapa lama? Ya, untuk lamanya konsultasi tidak ada batasnya ya, selamanya sampai Bapak Ibu benar-benar bisa melahirkan karyanya. Kalau Bapak Ibu mau ditarget naskah bukunya mau selesai dalam waktu 1 bulan, ya 1 bulan konsultasi, 2 bulan ya 2 bulan. Kalau mau 1 tahun nggak masalah, saya siapnya 1 tahun Mbak gitu. Ya udah 1 tahun nggak apa-apa. Jadi sampai Bapak Ibu benar-benar melahirkan karyanya, kita siap untuk membantu Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau tidak ada progres? Waduh, kalau nggak ada progresnya sama sekali, mohon maaf sekali Bapak Ibu, kami tidak bisa memberikan jaminan dan tidak bisa bertanggung jawab ya atas selesainya naskah Bapak Ibu semua. Ibaratnya kalau seperti mahasiswa ya, Bapak Ibu mahasiswa lagi garap skripsi. Semakin dia sering garap skripsinya, semakin sering dia cari dosennya untuk bimbingan, maka skripsinya akan lebih cepat selesai. Begitu juga dengan buku kita ya, di project buku solo ini, semakin sering Bapak Ibu menulis, maka ya semakin cepat selesai, gitu aja ya. Kami juga hanya memberikan feedback atas tulisan Bapak Ibu ya. Selebihnya Bapak Ibu yang berperan aktif, yang menjadi pemeran utama dalam menyelesaikan naskah buku itu. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, demikian video saya kaitannya dengan alur belajar di kelas buku solo non-fiksi KML Tunas Melati. Bapak Ibu yang berbahagia, sekedar untuk mengingatkan untuk kita semua bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dan masalahnya masing-masing. Setiap kita punya masalah sendiri-sendiri. Setiap kita punya tantangan hidup sendiri-sendiri. Semua orang bisa punya alasan untuk gagal, sama seperti seseorang itu juga mencari alasan untuk dia berhasil. Dan semua itu adalah pilihan kita. Kita mau ambil pilihan yang mana? Mau ambil pilihan cari alasan berhasil atau mau ambil pilihan alasan untuk gagal? Itu ada di tangan kita semuanya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa alasan untuk gagal atau alasan untuk sukses, keduanya sama-sama memerlukan waktu dan sama-sama menguras pikiran. Jadi kalau memang sama-sama seperti itu, kenapa harus memilih untuk gagal? So, maka kita harus pilih untuk kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri, menaklukkan tantangan hidup kita, dan kita bisa melahirkan karya yang luar biasa, yang insya Allah itu akan menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.